Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Nasifa Kaila Anjani. Di sini kami akan membahas mengenai teori evolusi. Pasti teman-teman pernah mendengar bahwa manusia adalah evolusi dari kera. Meski kera tidak memiliki kesamaan yang sangat persis dengan manusia. Namun, kera dan manusia berasal dari famili yang sama. Evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara sedikit demi sedikit dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Teori evolusi menyatakan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari suatu spesies yang sama. Namun, karena kondisi alam yang berbeda, mengakibatkan sebagian spesies mengalami mutasi, migrasi gen, rekomendasi genetik, seleksi alam, dan juga reproduksi. Dari mana sih asal mulanya makhluk hidup di bumi? Nah, pada teori kali ini kita akan membahas mengenai teori evolusi sebelum Darwin dan juga teori evolusi setelah Darwin. Teori evolusi sebelum Darwin. Nah, sebelum Darwin ini mengemukakan pendapatnya mengenai teori evolusi, para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya juga sudah meneliti mengenai teori evolusi ini. Nah, beberapa teori diantaranya yaitu adalah teori abiogenesis, teori biogenesis, teori evolusi kimia, dan juga teori evolusi biologi. Teori abiogenesis menyatakan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari suatu benda mati. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung mengenai teori ini diantara lain adalah Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan juga John Needham. Aristoteles percaya bahwa setiap makhluk hidup berasal dari suatu benda mati tanpa harus berasal dari induknya. Nah, contoh dari pemikiran ini antara lain adalah ikan yang berasal dari air, katak yang berasal dari lumpur, tikus yang berasal dari gandum, cacing yang berasal dari daging, dan juga hal-hal lainnya yang meyakini bahwa setiap makhluk hidup dapat muncul dari suatu benda mati. Anthony van Leeuwenhoek juga mendukung pernyataan tersebut. Anthony van Leeuwenhoek melakukan suatu percobaan dengan merendam air rendaman jerami dan melihat beberapa organisme yang tumbuh di dalamnya setelah beberapa hari. Lalu yang terakhir adalah John Needham. John Needham juga melakukan percobaan yang sama, melakukan percobaan menggunakan air kaldu rebusan dari daging domba. Nah, air dari kaldu tersebut diletakkan di dalam suatu wadah terbuka di dalam suatu ruangan dan kemudian dicek menggunakan mikroskop buatannya sendiri. John Needham menemukan beberapa mikroorganisme di dalamnya. Singkatnya, teori abiogenesis ini menyatakan bahwa setiap makhluk hidup dapat muncul dari suatu benda mati tanpa harus berasal dari telur, dari induk, dan dari benda hidup lainnya. Kelebihan dari teori ini yang pertama adalah dapat dilihat secara kasat mata. Umumnya bagi orang-orang di zaman dulu yang belum memiliki teknologi secanggih sekarang, mereka dapat melihat langsung tumbuhnya mikroorganisme tersebut dari suatu benda mati. Maka mereka bisa langsung percaya bahwa suatu makhluk hidup dapat muncul dari suatu benda mati. Yang kedua adalah mendorong para ilmuwan-ilmuwan setelahnya untuk melakukan penelitian lebih dalam dan menemukan suatu penemuan yang baru mengenai teori evolusi. Yang terakhir adalah menjadi langkah awal memahami asal-usulnya muncul kehidupan. Tentunya di balik kelebihan tersebut dapat juga kekurangan yang dimiliki oleh teori ini. Yang pertama adalah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, tidak menjelaskan mekanisme yang jelas dan juga bertentangan dengan prinsip biologis modern. Tentunya keterbatasan teknologi dan zaman mengakibatkan perbedaan pemikiran antara teori yang sebelumnya dengan teori sekarang. Sekian dari saya mengenai penjelasan teori abiogenesis, dan selanjutnya teori biogenesis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya ada Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 yang didukung oleh Alfred Russel Wallace atau seleksi alam. Yang pertama, inti pokok pemikiran teori. A. Makhluk hidup mengalami perubahan atau evolusi secara bertahap dan waktu yang sangat lama. B. Dalam satu populasi terdapat variasi sifat. C. Terjadi persaingan hidup atau struggle for existence. Yang D, sifat yang menguntungkan akan diwariskan kepada keturunan. Proses ini disebut juga dengan seleksi alam. Yang kedua, contoh atau konsep pendukung.
A. Jerapah berleher panjang. Jerapah dengan leher lebih panjang lebih mudah mendapatkan makanan, bertahan hidup, mewariskan sifat leher panjang. Dan B. Burung finch di Kepulauan Galapagos bentuk paruh berbeda menyesuaikan jenis makanan. C. Bakteri resisten antibiotik. Bakteri yang tebal antibiotik bertahan dan berkembang biak. Yang D. Ada fosil, menunjukkan perubahan bentuk organisme dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada kelebihan teori evolusi. Yang pertama, didukung oleh bukti ilmiah seperti fosil, anatomi, perbandingan, dan biologi molekuler. Yang kedua, dapat menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga adalah masih relevan dan digunakan dalam biologi modern. Dan yang terakhir, keempat, adalah kelemahan teori evolusi, yaitu yang pertama, Darwin belum menjelaskan mekanisme pewarisan sifat, baru dipahami setelah genetika ditemukan. Dan yang kedua, ada proses evolusi tidak dapat diamati secara langsung dalam waktu singkat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Jelaskan teori biogenesis dari tokoh utama yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur. Dan inti teorinya sendiri itu adalah makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain atau kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama itu dari teori Francesco Redi. Francesco Redi itu menjelaskan daging dan toples. Daging dimasukkan ke dalam 3 toples. Toples pertama itu didesain terbuka dan mengakibatkan munculnya belatung. Dan toples kedua itu ditutup kain kasa dan belatungnya itu ada di kain dan tidak di dagingnya. Yang ketiga yaitu toples tertutup rapat, menghasilkan tidak ada belatung sama sekali. Kesimpulannya adalah belatung berasal dari telur lalat, bukan dari dagingnya langsung. Teori yang kedua yaitu dari Louis Pasteur. Louis Pasteur menjelaskan larutan gula dan ragi dipanaskan lalu dimasukkan ke labu leher angsa. Nah, yang pertama itu adalah labu pada posisi tegak. Dan air di labu akan tetap tampak jernih dan tidak tampak keruh. Yang kedua yaitu labu pada posisi miring. Airnya tampak keruh dan tidak jernih. Jadi kesimpulannya adalah jika tidak ada mikroorganisme yang masuk dari udara, maka tidak akan terjadi pertumbuhan kehidupan baru. Lanjut ke teori yang ketiga yaitu teori dari Lazzaro Spallanzani. Menjelaskan kalau kaldu direbus di botol. Nah, yang pertama itu adalah botol terbuka. Botol terbuka itu menghasilkan mikroorganisme tumbuh. Yang kedua yaitu botol tertutup. Botol tertutup menghasilkan tidak tumbuhnya mikroorganisme. Jadi kesimpulannya adalah mikroba berasal dari mikroba yang ada sebelumnya. Baik, yang ketiga itu adalah bukti-bukti dari evolusi. Yang pertama itu adalah fosil. Fosil menunjukkan perubahan bentuk makhluk hidup dari masa ke masa. Yang kedua yaitu anatomi perbandingan. Yang pertama itu homolog. Homolog memiliki struktur yang sama namun fungsinya berbeda. Yang kedua yaitu analog. Analog memiliki fungsi yang sama dan fungsinya juga beda dan strukturnya juga beda. Yang ketiga itu vestigial. Vestigial adalah merupakan organ sisa. Yang ketiga lagi yaitu embriologi. Embriologi adalah kesamaan tahap awal embrio menunjukkan kekerabatan evolusi. Yang terakhir atau yang keempat adalah biokimia. Biokimia adalah kesamaan DNA dan protein antar spesies. Contohnya adalah DNA simpanse 98-99% adalah mirip manusia. Dan yang baik, cukup sampai sini saja. Terima kasih. Baik, yang ketiga itu adalah bukti-bukti dari evolusi. Yang pertama itu adalah fosil. Fosil menunjukkan perubahan bentuk makhluk hidup dari masa ke masa. Yang kedua yaitu anatomi perbandingan. Yang pertama itu homolog. Homolog memiliki struktur yang sama namun fungsinya berbeda. Yang kedua yaitu analog. Analog memiliki fungsi yang sama dan fungsinya juga beda dan strukturnya juga beda. Yang ketiga itu vestigial. Vestigial adalah merupakan organ sisa. Yang ketiga lagi yaitu embriologi. Embriologi adalah kesamaan tahap awal embrio menunjukkan kekerabatan evolusi. Yang terakhir atau yang keempat adalah biokimia. Biokimia adalah kesamaan DNA dan protein antar spesies. Contohnya adalah DNA simpanse 98-99% adalah mirip manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penjelasan selanjutnya mengenai teori evolusi Lamarck. Teori evolusi Lamarck tentu saja ditokohi oleh Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monod
Chevalier de Lamarck atau biasa disebut dengan Lamarck. Lamarck ini lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1744 di Byzantine, Prancis, dan kemudian ia meninggal atau wafat pada tanggal 18 Desember tahun 1829 tepatnya di Paris, Prancis. Lamarck ini berkebangsaan Prancis. Ia memiliki pasangan, anak, dan juga keluarga orang tua juga tinggal di Prancis. Nah, ada beberapa konsep pendukung, kelemahan, dan juga pemikiran teori yang akan saya jelaskan. Dimulai dari pokok pemikiran teori. Lamarck mengatakan bahwa dalam teori Lamarck, ia mengatakan atau mengkukuhkan sebuah teori mengenai merubah bagian tubuh makhluk hidup baik ciri, sifat, dan karakternya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut akan makin lama berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, dan perubahan tersebut akan diteruskan secara genetik ke generasi dan generasi berikutnya. Kemudian ada beberapa konsep pendukung yang disiapkan oleh Lamarck dan dikukuhkan oleh Lamarck. Yang pertama, konsep use and disuse, gunakan dan tidak digunakan. Lamarck percaya bahwa organ tubuh yang sering digunakan untuk menghadapi lingkungan akan berkembang menjadi lebih besar dan lebih kuat atau sempurna. Sebaliknya, organ yang jarang digunakan akan menyusut atau mengalami atrofi dan akhirnya menghilang. Nah, contohnya adalah leher jerapah. Biasanya leher jerapah itu gimana? Leher jerapah itu biasanya panjang ya, besar. Nah, Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah awalnya berleher pendek. Nah, ini unik nih. Dulu ada dikatakan bahwa nenek moyang jerapah berleher pendek. Terus kenapa jerapah berleher panjang sekarang? Nah, Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah awalnya berleher pendek karena mereka terus-menerus menggerakkan leher untuk mencapai daun di pohon yang tinggi, sehingga leher mereka menjadi lebih panjang secara bertahap, tahap demi tahap, sehingga leher mereka menjadi panjang. Itu merupakan teori pendukung oleh Lamarck. Yang kedua ada tentang pewarisan sifat yang didapat. Nah, apa sih pewarisan sifat yang didapat? Maksudnya, sifat atau perubahan fisik yang diperoleh dari organisme selama masa hidupnya atau hasil dari use dan disuse tadi akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, contohnya nih, contoh bebek dan burung air. Nah, apa sih yang dimaksud dengan contoh-contoh mereka ini? Bagaimana teorinya? Nah, Lamarck berpendapat bahwa burung yang mencari makan di air akan terus menggerakkan jari dan kaki untuk berenang. Nah, sehingga tekanan air dan aktivitas itu menyebabkan terbentuknya selaput di antara jari-jari kaki yang kemudian diturunkan kepada anak-anaknya sehingga lahirlah bebek ataupun angsa yang berselaput. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama, kelebihan yang disampaikan oleh Lamarck yang pertama adalah menentang pandangan yang berlaku. Nah, Lamarck adalah salah satu naturalis pertama yang secara serius menentang pandangan ini. Kenapa ditentang? Dia menentang bahwa spesies bersifat statis dan diciptakan dalam bentuknya yang sekarang. Ia mengusulkan bahwa spesies berevolusi seiring waktu, sebuah konsep revolusioner pada masanya. Jadi, ia mengusulkan bahwa spesies ini berevolusi seiring waktu berjalan, sehingga konsep revolusioner ini pada masanya ya seperti itu, bersifat statis dan diciptakan dalam bentuknya sehingga terciptalah bentuk yang sekarang. Kemudian yang kedua ada menekankan peran lingkungan. Nah, apa maksudnya menekankan peran lingkungan? Yang pertama, teori ini menyoroti peran penting lingkungan dalam mendorong perubahan pada organisme hidup. Meskipun mekanismenya atau bahwa individu dapat merubah sifat fisik secara sadar dan mewariskannya, salah. Gagasannya bahwa perubahan lingkungan menyebabkan organisme beradaptasi adalah sebuah wawasan penting. Nah, ternyata teman-teman, di dalam teori evolusi Lamarck ini, dia percaya bahwa bukan hanya karena gen saja sehingga dia bisa mewariskan sifatnya, tapi karena perubahan lingkungan yang
seiring berjalannya waktu membuat mereka beradaptasi dengan organisme tersebut, dengan lingkungan tersebut, sehingga mengubah sifat fisik mereka secara sadar dan mewariskannya. Begitu. Kemudian yang ketiga, ada poin memberikan kerangka kerja untuk diskusi. Nah, Lamarck ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk perdebatan ilmiah mengenai evolusi. Jadi dia membuat kerangka kerja yang dia pikir menurut teori-teorinya dan juga apa yang sudah dia persiapkan. Nah, apa itu? Teori Lamarck akhirnya mengarah pada pengembangan teori seleksi alam Charles Darwin yang lebih akurat. Nah, ternyata dari teori Lamarck ini muncullah teori seleksi alam Charles Darwin yang lebih akurat, yang menyatakan bahwa teori Lamarck cukup berkesinambungan dengan teori Charles Darwin. Kemudian teorinya ini merangsang pemikiran dan penelitian lebih lanjut tentang biologi evolusioner. Nah, kemudian yang keempat ada fokus pada adaptasinya. Nah, dalam teori Lamarck ini, ia berusaha menjelaskan adaptasi organisme terhadap lingkungan mereka, sebuah fitur kunci dari kehidupan yang juga menjadi pusat teori Darwin selanjutnya. Jadi, dalam teori Lamarck ini, dia menjelaskan bahwa adanya adaptasi organisme-organisme terhadap lingkungan mereka yang membuat mereka itu bisa mereka tuh bisa terbentuk sekarang dengan adanya adaptasi mereka dengan lingkungan sekitar mereka, dan itulah menjadi pusat teori Darwin yang akan dijelaskan lebih akurat dalam biologi evolusioner. Kemudian ada kelemahan. Nah, di dalam kelemahan ini Lamarck juga menjelaskan yang pertama ada sifat yang diperoleh tidak diwariskan. Nah, Lamarck menyatakan bahwa perubahan yang terjadi selama hidup organisme, atau misalnya otot yang membesar karena sering digunakan, dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, kelemahannya adalah penelitian genetika modern membuktikan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup tidak merubah gen, sehingga tidak dapat diwariskan. Itu adalah kelemahannya. Yang kedua adalah contoh jerapah tidak terbukti secara ilmiah. Wah, ternyata tadi contoh jerapah yang dijelaskan oleh Lamarck itu tidak terbukti secara ilmiah dalam kelemahan ini. Karena Lamarck menjelaskan leher jerapah menjadi panjang karena seiring menjangkau daun yang tinggi. Sehingga kelemahannya jerapah berleher panjang lahir dengan gen leher panjang, bukan hasil usaha induknya. Begitu. Kemudian yang ketiga ada tidak menjelaskan mekanisme genetik. Nah, dalam teori Lamarck ini, ia tidak menjelaskan bagaimana sifat dapat diturunkan secara biologis. Kelemahannya, tidak ada konsep gen, DNA, atau pewarisan sifat sehingga teorinya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kemudian yang keempat ada bertentangan dengan eksperimen ilmiah. Eksperimen August Weismann yang memotong ekor tikus selama beberapa generasi menunjukkan bahwa keturunannya tetap berekor normal. Nah, dari sini terbukti kelemahannya bahwa membuktikan perubahan fisik yang tidak diwariskan oleh induknya. Begitulah. Dari situ poin-poin yang sudah saya jelaskan mengenai dengan teori Lamarck. Bagi teman-teman yang masih kurang mengetahui atau kurang lebih jelas, boleh dilihat PPT yang bisa teman-teman lihat dalam PPT ini yang sudah dijelaskan. Kalau kurang lebih lagi bisa dicari di dalam sosial media lainnya. Begitu penjelasan mengenai teori Lamarck, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Yang pertama adalah teori evolusi kimia. Tokoh utama di teori evolusi kimia ini yaitu Aparen dan Halden dan Stanley Miller Harold Urey. Sebenarnya inti teorinya, kehidupan bermula dari reaksi kimia di atmosfer purba. Senyawa-senyawa seperti CH4, NH4 bereaksi dengan bantuan energi tinggi atau kilatan, petir dan sinar kosmik
membentuk senyawa organik sederhana yang menjadi dasar sel makhluk hidup. Oke, selanjutnya konsep pendukung. Pertama, Oparin dan Halden menyatakan bahwa kehidupan berasal dari senyawa kimia sederhana di bumi purba. Atmosfer purba mengandung CH4, NH2, H2, dan H2O. Energi dari petir dan sinar UV memicu terbentuknya senyawa organik sederhana. Yang selanjutnya, eksperimen Miller-Urey atmosfer purba di laboratorium yang menghasilkan senyawa organik berupa asam amino dan gas organik. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya menjelaskan asal-usul kehidupan secara ilmiah dan logis. 2. Didukung eksperimen Miller atau Urey. 3. Menjelaskan terbentuknya senyawa organik dari bahan sederhana. 4. Sesuai dengan kondisi bumi purba. Kelemahannya itu belum menjelaskan terbentuknya sel hidup pertama secara lengkap. Dan terus kondisi atmosfer bumi purba masih diperdebatkan dan tidak menjelaskan asal materi genetik atau DNA atau RNA secara jelas. Teori evolusi Darwin ditemukan oleh Charles Robert Darwin, seorang naturalis yang berasal dari Inggris, mengemukakan teori evolusi melalui seleksi alam. Ia lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di The Mount Salisbury, Shropshire di Inggris. Dan ia wafat pada tanggal 19 April 1882 di umur 73 tahun. Teori evolusi Darwin ditemukan oleh Charles Robert Darwin, seorang naturalis yang berasal dari Inggris, mengemukakan teori evolusi melalui seleksi alam. Ia lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di The Mount Salisbury, Shropshire di Inggris. Dan ia wafat pada tanggal 19 April 1882 di umur 73 tahun. Pokok pikiran Darwin yang pertama, di bumi itu tidak ada individu yang benar-benar sama. Hal ini terbukti dengan adanya variasi dalam suatu keturunan seayah dan seibu, meskipun keduanya kembar identik. Yang kedua, setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak. Hal ini karena setiap makhluk mempunyai kemampuan berkembang. Nah, yang ketiga, suatu individu harus berjuang mempertahankan hidupnya agar berkembang biak, karena berkembang biak membutuhkan makanan dan ruangan yang cukup. Yang keempat, pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena terjadi seleksi alam, sehingga hanya individu yang mampu bertahan saja yang akan berkembang biak dan dapat melangsungkan kehidupan. Contoh atau konsep pendukung. Yang pertama adalah burung finch. Menurut Darwin, burung finch Kepulauan Galapagos berasal dari suatu spesies burung finch yang ada di Amerika Selatan. Dahulu, burung finch ini merupakan pemakan daging. Namun, saat ini burung finch merupakan pemakan biji. Hal ini terjadi karena burung finch berimigrasi akibat kekurangan makanan dan beradaptasi dengan berbagai jenis makanan. Sementara itu, kura-kura yang hidup di Kepulauan Galapagos juga mempunyai ciri-ciri khusus. Galapagos berukuran besar dan cangkangnya seperti kubah. Kura-kura Galapagos hidup di habitat basah, adapun kura-kura yang hidup di habitat kering bertubuh kecil dan cangkangnya berbentuk pelana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan teori Darwin. Yang pertama, mekanisme seleksi alam. Memberikan mekanisme yang jelas dan dapat diuji oleh seleksi alam untuk menjelaskan bagaimana spesies ini berubah dan beradaptasi, di mana individu dengan sifat unggul lebih mungkin bertahan dan mewariskan sifat. Yang kedua, dasar biogeografi dan fosil. Penjelasan Darwin tentang bagaimana spesies beradaptasi dengan lingkungan geografisnya, seperti burung finch di Galapagos, memberikan pemahaman mendalam tentang penyebaran spesies dan catatan fosil. Yang ketiga, keterkaitan semua makhluk. Menekankan bahwa semua bentuk kehidupan berasal dari nenek moyang yang sama, menjelaskan hubungan kekerabatan dan spesies. Yang keempat, dukungan bukti empiris, didukung oleh berbagai bukti dari anatomi perbandingan, embriologi, hingga biologi molekuler, seperti ditemukannya kemudian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan teori Darwin. Yang pertama, mekanisme pewarisan sifat tidak jelas. Darwin tidak tahu bagaimana sifat diwariskan. Ia mengira sifat bisa berubah karena lingkungan, padahal mekanisme gen belum ditemukan. Yang kedua, asal mula variasi tidak dijelaskan. Darwin tidak menjelaskan dari mana munculnya perbedaan variasi antara individu dan menjadi dasar seleksi alam. Nah, yang ketiga,
Kurangnya bukti fosil, missing link. Catatan fosil saat ini belum lengkap sehingga sulit menunjukkan mata rantai penghubung antara spesies yang berbeda seperti antara kura-kura dan manusia. Yang keempat, kekuatan seleksi alam dipertanyakan. Beberapa apa kritikus meragukan apakah seleksi alam saja cukup kuat menjelaskan perubahan spesies yang kompleks. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu teori evolusi pasca Darwin. Nah, yang pertama kita bahas dulu tokoh utamanya. Di sini ada 4 tokoh utama untuk teori evolusi pasca Darwin. Yang pertama ada Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel ini merupakan seorang biarawan dan ilmuwan asal Austria yang dikenal sebagai bapak genetika. Nah, beliau melakukan eksperimen menggunakan tanaman kacang polong untuk mempelajari pola pewarisan sifat. Melalui eksperimennya itu, beliau mengemukakan hukum pewarisan sifat melalui gen. Yang pertama ada hukum Mendel 1 segregasi dan hukum Mendel 2 yaitu asortasi bebas. Nah, meskipun penelitiannya ini tidak langsung diakui pada masanya, namun temuan Mendel tersebut menjadi dasar penting dalam menjelaskan variasi genetik yang menjadi bahan baku evolusi. Lalu tokoh kedua yaitu August Weismann. Nah, beliau merupakan seorang ahli biologi Jerman yang mengemukakan teori plasma germinal. Nah, beliau mengembangkan teori ini menyatakan bahwa sifat diwariskan hanya melalui sel kelamin, tidak melalui sel tubuh. Nah, yang selanjutnya ada Stephen Jay Gould dan Niels Eldredge. Nah, mereka ini merupakan paleontolog yang mengemukakan teori keseimbangan terputus atau keseimbangan berselang. Nah, di mana evolusi itu tidak selalu bertahap, tapi berlangsung dalam periode lama tanpa perubahan yang diselingi perubahan cepat dalam waktu singkat. Nah, teori ini muncul melalui pengamatan pola fosil dan memperluas pemahaman tentang tempo dan pola evolusi tanpa menolak mekanisme dasar seleksi alam. Lalu, tokoh yang terakhir adalah Watson dan Crick. Nah, mereka ini merupakan ilmuwan yang menemukan struktur helix ganda DNA pada tahun 1953. Nah, mereka mengemukakan teori dasar molekuler evolusi di mana struktur helix ganda yang menjelaskan bagaimana informasi disimpan, direplikasi, diwariskan sehingga evolusi terjadi melalui mutasi DNA. Dengan demikian, evolusi dapat dipahami hingga tingkat molekuler, memperkuat neo-darwinisme secara ilmiah. Lalu selanjutnya kita membahas tentang inti atau pokok pemikiran teori. Nah, inti atau pokok pemikiran teori pasca Darwinisme ini adalah sintesis modern atau yang disebut juga dengan neo-darwinisme. Neo-darwinisme adalah teori evolusi yang menggabungkan seleksi alam Darwin dengan genetika Mendel dan biologi molekuler. Teori ini menjelaskan bahwa evolusi terjadi karena perubahan frekuensi gen dalam populasi akibat mutasi dan rekombinasi gen, kemudian diseleksi alam sehingga menghasilkan adaptasi dan spesiasi. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok teori yang dikemukakan oleh 4 tokoh tadi berbeda dengan neo-darwinisme ini? Nah, sebenarnya teman-teman, teori yang dikemukakan oleh 4 tokoh tersebut, mereka bergabung, menyatu, kemudian dibentuklah atau dihasilkanlah teori yang namanya sintesis modern atau neo-darwinisme ini. Jadi, teori mereka ini yang mengisi celah yang belum terjawab dalam teori Darwin. Nah, dengan demikian, evolusi tidak hanya dipahami sebagai fenomena makroskopis, tetapi juga sebagai proses genetik yang terukur secara ilmiah. Nah, jadi teori-teori mereka ini menjadi dasar terbentuknya neo-darwinisme. Nah, selanjutnya kita membahas konsep pendukung teori neo-darwinisme ini. Yang pertama ada mutasi dan rekombinasi gen. Nah, mutasi adalah perubahan pada urutan DNA yang dapat menghasilkan variasi genetik baru. Rekombinasi genetik terjadi saat pembelahan meiosis dan pembuahan, di mana gen dari kedua induk berpadu membentuk kombinasi baru. Atau bisa disebut juga perubahan acak pada DNA atau RNA sebagai sumber utama variasi yang menciptakan sifat-sifat baru. Lalu selanjutnya ada seleksi alam. Nah,
Seleksi alam adalah mekanisme memilih individu dengan mutasi-mutasi genetik yang paling menguntungkan atau memiliki sifat yang lebih unggul atau yang paling unggul atau yang paling sesuai nih dengan lingkungannya, sehingga mereka mampu untuk bertahan hidup dan memiliki keturunan, alias mereka memiliki peluang hidup dan reproduksi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya genetika populasi. Nah, genetika populasi ini mempelajari distribusi dan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi. Nah, bidang ini membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor evolusi bekerja secara matematis dan statistik dalam populasi nyata. Selanjutnya, hanyutan gen atau genetic drift. Hanyutan gen adalah perubahan frekuensi gen yang terjadi secara acak, terutama pada populasi kecil. Nah, peristiwa ini dapat menyebabkan alat tertentu itu hilang atau mendominasi tanpa dipengaruhi oleh seleksi alam. Lalu yang terakhir adalah aliran gen atau gen flow. Nah, aliran gen ini terjadi ketika individu berpindah dari satu populasi ke populasi lain dan membawa gen baru. Proses ini dapat meningkatkan variasi genetik dan mencegah perbedaan ekstrim antar populasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh pendukungnya. Nah, tadi ada konsep pendukung, sekarang ini contoh pendukungnya. Yang pertama ada resistensi antibiotik. Nah, bakteri itu mengembangkan resistensi karena mutasi genetik yang memungkinkan mereka bertahan dari obat lalu diwariskan kepada keturunannya. Bakteri yang tidak dapat bertahan atau tidak dapat tahan dengan obat atau antibiotik ini, mereka akan mati. Lalu selanjutnya ada perkawinan silang. Nah, perkawinan silang pada tanaman atau hewan untuk menghasilkan sifat tertentu menunjukkan seleksi buatan mempercepat perubahan genetik. Nah, melalui perkawinan silang ini, variasi dapat menjadi dasar munculnya sifat unggul atau adaptif. Selanjutnya ada fosil peralihan, seperti Archaeopteryx, yaitu menunjukkan ciri antara dua kelompok organisme. Hal ini mendukung gagasan bahwa spesies berevolusi secara bertahap dari nenek moyang yang sama. Lalu contoh yang terakhir yaitu biogeografi. Persebaran organisme di berbagai wilayah dunia menunjukkan pada pola evolusi yang berkaitan dengan sejarah, geologi, dan isolasi geografis. Misalnya fauna endemik di Australia. Nah, jadi variasi tertentu atau variasi genetik baru ini bisa dipengaruhi juga oleh persebarannya nih. Jadi mereka memiliki sifat tersendiri di wilayah tertentu. Lalu kita akan membahas kelebihannya. Nah, ada 3 kelebihan dari teori ini. Yang pertama, menggabungkan teori Darwin dan genetika Mendel. Nah, neo-Darwinisme berhasil menyatukan seleksi alam dengan pewarisan sifat, sehingga evolusi dapat dijelaskan secara logis dan konsisten. Lalu yang kedua, menjelaskan mekanisme evolusi secara ilmiah dan lengkap. Teori ini menjelaskan evolusi dari tingkat gen, individu, hingga populasi, sehingga memiliki kerangka ilmiah yang kuat dan komprehensif. Lalu yang terakhir, didukung bukti molekuler seperti DNA dan gen. Penemuan DNA dan analisis genetik modern memberikan bukti konkret bahwa evolusi benar-benar terjadi pada tingkat molekuler. Selain kelebihan lalu ada juga dong kelemahannya. Yang pertama, kurang menjelaskan asal-usul kehidupan pertama. Nah, neo-Darwinisme ini menjelaskan perubahan makhluk hidup, tetapi tidak membahas bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi. Lalu yang kedua, evolusi jangka panjang sulit diamati secara langsung. Karena evolusi berlangsung dalam waktu yang sangat lama, banyak prosesnya tidak dapat diamati secara langsung dalam satu generasi manusia. Lalu yang terakhir, tidak selalu menjelaskan perubahan evolusi yang sangat cepat. Nah, dalam beberapa kasus, perubahan evolusi terjadi sangat cepat akibat tekanan lingkungan ekstrim, yang terkadang sulit dijelaskan hanya dengan mekanisme gradual. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok
kelompok asal 7. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.